Menurut pelapor, saudara terdakwa pernah berkomunikasi dengan saudara saksi melalui handphone yang disambungkan oleh Nikita Mirzani pada saat Fitri Salhuteru memberikan kesaksian. Apa itu benar? Jadi ceritanya itu saya dan Nikita Mirzani punya hubungan bisnis skincare tahun 2020. Dan waktu itu saya mundur karena produk skincare-nya tidak memenuhi syarat. Jadi waktu saya mundur itu, saudara Fitri Salfitri yang meneror keluarga saya dan mengancam saya. Padahal saya tidak ada hubungannya sama Fitri Salfitri, saya ada hubungannya sama Nikita Mirzani. Menurut saksi Fitri waktu itu ya, dia mengatakan bahwa saudari terdakwa selalu selama 5 tahun melakukan bullying. Tapi menurut saudari terdakwa itu bukan bullying tapi saling argumen. Itu yang benar bagaimana? Menurut yang terjadi sesungguhnya seperti apa itu? Sebenarnya mungkin kalau misalnya bullying terlalu jauh, karena kalau misalnya dilihat titik konsepnya itu gimana saya mau membuli pelapor tapi saya melindungi orang tuanya, ibu kandungnya, saya melindungi adiknya, saya melindungi anak tirinya yang mau dia dipenjarain. Jadi logikanya gimana saya mau membuli seseorang tapi pihak keluarganya saya tolong selama 5 tahun. Jadi menurut saya ini bukan bullying tapi mungkin konflik argumen. Yang kamu tolong apa? Bisa nggak kamu rinci atau apa yang kamu ingat kira-kira apa yang kamu lakukan untuk menolong ibunya? Jadi selama 5 tahun ini ibu kandungnya pelapor Fitri Salhuteru, namanya Ibu Rita Hendrawati, saya memberikan biaya untuk dana untuk sehari-hari makan, terus mengontrakkan rumah buat dia, terus memberikan transportasi, memberikan mobil Avanza kepada ibu kandungnya Fitri Salfitri. Kira-kira berapa besar nilai yang keluar dari saudari terdakwa untuk selama membantu keluarganya Fitri? Kalau dihitung overall, saya waktu dimasuk penjara Maret 2025, ibunya sakit pun saya masih mengeluarkan beberapa ratus juta, mungkin 500 juta uang saya ada keluar untuk ibu kandungnya Fitri. Kan 14 Maret 2023 saudara terdakwa kan sudah mengetahuinya. Lalu saudara mengupload di karaoke di akun Instagram akun karaoke itu. Boleh saudara jelaskan ada keterkaitannya seperti apa? Karena saya pikir kan momennya pas, dia bilang tantangannya tidak pernah punya hutang sama sekali di bank. Terus suruh cari cepu-cepu back checking, dan kalau misalnya datanya sudah terekspos ya saya mikir kenapa nggak saya repost aja, karena ada motif sayembara 1 miliar itu kan. Terkait dengan karena saudara terdakwa tadi menyampaikan bahwa karena ada sayembara, ada janji hadiah. Apakah memang murni karena ada janji sayembara itu saudara menguploadnya atau memang ada kecewa atau apa? Jadi saya diintimidasi bahwa kalau saya pulang ke Indonesia saya akan dicari sama Fitri, dan itu pernah terjadi sama adik saya, sama Vihara, keluarga saya tinggal di Vihara, dan saya dulu punya panti jompo di Bandung. Jadi pernah terjadi mereka datang, bukan polisi, yang datang itu adalah preman-preman. Datang ke tempat saudara ke tempat terdakwa, tujuannya untuk intimidasi biar saya tidak speak up tentang penelantaran ibu kandungnya Fitri, karena kan banyak sekali orang-orang yang menegur Fitri secara sosial media seperti Dewi Persik, Kiki The Potters. Mereka membantu ibu kandungnya Fitri Salhuteru, mereka memberikan tempat juga untuk ibunya Fitri Salhuteru. Jadi ini masalahnya viral. Makanya saya mau mengekspos itu karena saya mikir masa sih Fitri ini orang kaya tapi bayar hutang aja nggak bisa gitu, karena selama 5 tahun kan saya yang ngeluarin uang buat ibu kandungnya. Oh, sesuai dengan saudara sampaikan tadi kurang lebih 500 juta saudara terdakwa sudah habis. Boleh saudara terdakwa jelaskan Ibu Fitri Salhuteru, ibu pelapor di sini menjadi pihak yang penting. Ada hubungan apa terdakwa dengan
ibu pelapor? Fitri Waktu Saluti. saya berantem sama Fitri, ternyata ada yang mengontak panti jompo saya di Bandung, dan kagetnya itu adalah ibu kandung dari Fitri, Ibu Rita. Dan disitulah saya mikir, kok orang ini membuli saya, meneror saya, tapi ibunya kok nggak diurus gitu loh. Jadi disitulah awal permasalahannya, karena dia meneror saya. Terus tiba-tiba ibunya mencari panti jompo, katanya saya ditelantarkan, saya mau cari tempat penitipan di Bandung. Terus saya mengekspos kok orang sosial orang kaya di sosial media, di mana-mana dia hedon, kok ibunya ditelantarin sih? Yang menghubungi terdakwa siapa? Uzi. Ya. Ya, Tujuannya apa? untuk mendaftarkan ibunya ke panti jompo saya. Saudara terdakwa menanyakan nggak kenapa tujuan daripada Uzi untuk nge-DM terdakwa? Karena mereka ibunya dibuang sama Fitri, dan adiknya itu semua usahanya dihancurkan sama Fitri. Jadi mereka dari sisi ekonomi lagi tidak memadai untuk mempunyai tempat tinggal, makan. Jadi mengontak saya karena saya kan lagi berseteru sama Nikita sama Fitri. Disitulah dia mendm saya. Sejak tahun 2020, apakah saudara terdakwa sering bekerja sama dengan Uzi? Tidak bekerja sama, saya cuma ngasih duit aja. Kenapa saudara terdakwa mau kasih duit ke Uzi? Karena saya pikir kalau saya punya panti jompo, saya dengan orang-orang tua. Kenapa kalau misalnya orang tua, apalagi orang yang pernah menjadi musuh saya, yang meneror saya, kenapa saya nggak bisa kasih dia sih? Sama juga